Uang betul, kita nih betul. sehat kan nih gitu nih. Kayak tubuh kita mau manjat atau mau kemana kondisinya sehat atau enggak, yang tahu kita nih kondisinya. Walaupun ada alat yang membantu kita, walaupun ada pesawat gitu, kalau fisik kita sakit, ya nggak nyaman juga gitu menggunakan pesawat tetap gitu. Karena ya seperti tadi uang uang kita ini seperti tubuh kita gitu nih. Jadi kondisi uang kita atau manajemen kita pas nggak gitu nih ya. Gitu. Jadi itu jadi poin penting sehingga kita akhirnya tidak jadi istilahnya selalu mau sendiri, atau kalau kita mau melakukan trading ataupun mau investing tentu lebih bijak gitu penempatannya. Tadi sangat menarik sekali kalau memang risikonya 10%, ya artinya dari 100 juta berarti 10 juta, ini dipecah ke beberapa saham yang kita mau invest. Kalau 5 ya berarti 2 juta faktor risikonya. Nah, Mang, kalau kita selalu bicara risiko, memang kalau kadang-kadang kita nggak boleh juga memulai dari yang untung-untung. Kadang-kadang orang bilang, oh untungnya aja dan sebagainya. Tapi tentu dengan tadi yang sudah diungkap bahwa kalau kita punya batasan 10%, ini hanya contoh saja. Kalau kita punya kemampuan batasan 10% untuk cut loss, itu batas profit kita ke atas itu berapa ya? Di atas 10% atau sama 10% atau kalau untung cukuplah di bawahnya aja gitu nih misalkan gitu. Atau gimana Mang Amsi? Menarik, Pak. Karena kadang-kadang gini Mang Amsi, ada fenomena di investor bahwa investor itu takut untung, nggak takut rugi gitu nih. Jadi ini kan kita harus tahu ini ya kan, cut loss-nya, profitnya berapa gitu nih. Apa perbandingannya, atau sama atau di atas dan sebagainya gitu. Silakan Bang Hasib. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman. Kalau kita ini sebenarnya tergantung mazhab tradingnya seperti apa. Gitu kan. Misalnya kalau mazhab kita ini trend follow ya, katakanlah trend following itu mengikuti tren. Kalau mengikuti tren kan kita hanya menjual ketika sudah terkena batas cut loss-nya atau batas stop profit-nya bahkan. Yang asalnya dulu jadi cut loss, jadi stop loss, jadi stop profit gitu. Misalnya gini ya teman-teman, saya berikan langsung ilustrasinya. Misalnya teman-teman mau beli saham ABCD dan di harga 1000. Nah, risikonya di 900. Karena selama ini 900 itu kokoh lah, tidak pernah atau kita ambil contoh yang sekarang lagi fenomenal sudah muncul lah. Sudah muncul kan lagi jatuh-jatuhnya tuh. Sudah muncul lagi jatuh-jatuhnya dan ternyata 700 itu kan support kuat. Betul nggak? Ketemu nggak tadi ya? Saya belum lihat lagi nih. Karena saya jarang lihat chart ya. Sudah muncul, pernah nggak ketembus di close-nya di bawah 700 misalnya. Berarti kalau misalnya sudah muncul nggak pernah close di bawah 700, bisa diasumsikan bahwa 700 itu harga support kuatnya 700. Nah, jadi sebenarnya ketika dia ditembus berulang-ulang tetap tidak tembus, itu anggaplah sebagai area beli kita gitu. Kalau mau berani ya, kalau mau misalnya kita mancing di bawah gitu, bottom fishing seperti itu. Tapi ada juga orang teman-teman buy on break. Buy on break itu kita membeli ketika dia tembus resisten. Tembus misalnya gini, dalam sebulan, contoh yang paling relevan di 2 hari terakhir adalah ADCP misalnya. Mungkin teman-teman tahu ya, itu saham Adi Komputer Property ya. ADCP ini saya lihat dari kemarin-kemarin, ini kalau ketembus 80 kayaknya naik deh gitu. Jadi sampai kita tuh dapat feeling gitu. Bukan lagi teknikal, bukan lagi fundamental, tapi feelingnya ini kalau 80 kayaknya ketembus naik. Kenapa? Karena 80 itu suka ditembus. Udah hampir berapa minggu gak ketembus. Nah ternyata ketembus hari kemarin. Dan ternyata naik sampai 92 kan. Kalau orang yang nyicil dari 75, 76 kan ya hitung sendiri lah. 16/70 ya, sekitar 20% lebih bahkan dapat dalam 1 hari gitu. Nah, ketika misalnya tembus ke sana, kita mau pakai apa stop loss-nya? Apakah misalnya mau pakai pakai support sebelumnya, atau pakai misalnya saya kalau tembus 55 akan dijual. Nah, itu adalah keputusannya pada kita sendiri. Kembali ke tadi pembagian modal tadi ya, misalnya kita punya modal 100 juta nih, kemudian siap ruginya 10 juta per bulan, artinya 10%. Kemudian kita bagi menjadi 5 saham, berarti satu sahamnya 2 juta. Nah, 2 juta ini belum tentu kena, karena bisa jadi untung malah gitu. Misalnya tadi kita beli saham ABCD di harga 1000, stop loss-nya 900, ternyata dalam sebulan dia sudah menyentuh 1200. Stop loss-nya udah naik ke 1100. Jadi kalaupun dia kena stop loss, itu udah untung 100 rupiah gitu Pak. Ini kalau menggunakan trend follow.
Trend follow itu kita hanya berhenti ketika saham tersebut menyentuh batas rugi kita. Jadi kalau tidak pernah kesentuh, itu nggak pernah dijual. Makanya kuatnya di situ. Gitu. Kalau teman-teman gini, kalau teman-teman suka merhatikan, yang sering saya share di story atau di reels, kan ada saham emas. Saham emas ya. Emas itu singkatan, Evan Mang Amsi Adi Screener. Jadi screenernya itu dibuat oleh Kang Evan, kemudian Kang Adi memvisualisasikannya, dan saya membuat beritanya atau hasil screeningnya tiap hari. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, ini sekali saya jawab juga yang bertanya, Mang, emas itu gimana cara makainya gitu, di mana titik belinya? Nah, emas itu sebenarnya hanya sekedar watchlist, daftar pantau saham-saham yang sudah strong uptrend, artinya dia sudah menembus MA pendek, MA menengah, dan MA panjangnya. Artinya saham-saham, dan ini bisa jadi indikator ya teman-teman. Kalau semakin banyak saham yang ada di list atau di daftar pantau saham emas, itu menandakan bursa sedang bullish. Semakin kecil saham yang dihasil saringan emas, itu bursa sedang bearish. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan sekarang kita lihat, yang saham emas itu sampai saya nggak bisa screenshot, Simon. Kenapa? Karena banyak sekarang. Berarti saham bursa lagi bullish, dan terbukti kemarin misalnya menyentuh harga tertingginya kan, atau targetnya udah tersentuh bursa. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan saham emas tersebut? Ini tipikal saham-saham yang break the resistance. Jadi dia menembus harga tertinggi sebelumnya. Maka cocoknya buat orang yang mau buy on breakout, bobo gitu. Singkatannya bobo ya. Orang yang mau bobo itu cocok di sini. Jadi misalnya yang mungkin sudah dulu SMDR, sudah sekarang naik kan. Kemudian misalnya Pegas udah naik banyak tuh. Adro udah naik. Pokoknya gini. Kalau di 1 tahun ada saham syariah yang fantastis kenaikannya, biasanya atau saya bisa pastikan dia akan masuk saringan emas. Dia akan masuk saringan kita gitu. Kenapa? Karena kita hanya menyaring saham-saham yang sedang strong uptrend. Sebutkan oleh teman-teman saham-saham yang sekarang lagi naik. Misalnya apa? Jekon udah pernah masuk di 150-an tuh sinyalnya. Sekarang udah 230 loh Jekon. Nah gitu kan. Hampir 60% lebih tuh naiknya. Seperti itu ya. Dan itu belinya di mana ya? Belinya tadi kita lihat setelah lihat daftar pantau dari emas tersebut, kita lihat chart. Oh, dia masih ada resisten nih. Misalnya Jekon di 160-an resisten nih. Kita belinya di atas 160, bukan di bawahnya. Kenapa? Karena kalau tembus resisten dia confirm akan naik lagi. Jekon itu salah satu contoh yang masuk katakanlah saham emas sekarang karena udah naik tinggi. Kemudian misalnya SMDM misalnya, itu juga masuk. Atau apa ya, pokoknya yang pernah masuk Adro, itu pernah. PTBA sudah pernah masuk. Saham-saham batu bara biasanya masuk sekarang di saringan emas. Nah, cara belinya adalah ketika kita lihat watchlist yang kita share ya, kemudian cek di chartnya, kita lihat harga tertinggi sebelumnya yang belum ketembus di berapa. Kalau sudah ketembus, tambahan 2-3 tik, kita beli di situ. Tapi teman-teman harus siap stop loss-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya misalnya di harga terendah minggu itu stop loss. Stop loss-nya di harga terendah, ini sudah teknis ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih praktis ilmunya. Biar lebih praktis kan ilmunya. Jadi biar ketularan ceria gitu kan. Ya, ceria. Jadi saya ceria karena panen di beberapa saham nih, alhamdulillah teman-teman ya. Terutama di sektor konstruksi, properti, dan sektor minyak gitu. Saya beli punya Elsa, sudah saya jual, saya punya energi, saya jual gitu ya. Sekarang sedang menikmati lah. Begitu. Dan saya simpan di saham-saham yang, saya itu suka saham-saham yang sideways teman-teman. Saham-saham yang lama gitu, lama dia bikin pagar kayaknya. Harganya di situ-situ aja gitu. Jadi supportnya tetap, resistennya tetap, itu bikin terowongan sendiri gini. Saya suka dengan itu. Contohnya kemarin ada CP, sekarang udah saya jual ada CP-nya gitu. Kenapa? Karena udah untung banyak, alhamdulillah saya jual. Cari lagi yang lagi gini aja, lagi datar-datar seperti itu. Nanti saya masuk cicil biar orang-orang sudah sampai bosen. Nah pas euforia saya jual, orang lain masuk gitu. Karena biasa kan kalau saya tipikal bisa sabar Pak. Jadi sabar lama juga nggak masalah. Yang penting hasilnya itu bisa mengalahkan sukuk berapa tahun, bisa mengalahkan deposito berapa tahun. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita memanage keuangannya dengan baik, dan teman-teman nggak usah bingung ya cara ngitungnya di mana Mang, berapa sih berapa lot yang bisa saya beli dengan risiko sekian.
Dari Syariah Saham kita punya aplikasi Hisa yang bisa dicek di Play Store. Aplikasi Hisa, klik nanti kalkulator money management, Pak. Jadi karena kita kan Syariah Saham selalu menggunakan Fatama ya, fundamental analysis, technical analysis, money management. Semuanya berbasis data. Fundamental analisisnya kita gunakan laporan keuangan, rekap laporan keuangan yang saya rekap setiap 3 bulan sekali. Saya kemarin ngerekap baru 700-an karena banyak yang belum rilis. Dan teknikalnya kita gunakan saringan emas tadi kalau ingin saham-saham yang sering uptrend. Nah, ketika money managementnya kita sediakan kalkulator, misalnya sebutkan saham apa di situ, kemudian modal kita berapa, katakanlah 10 juta, siap rugi dari di saham itu berapa persen dari modal, misalnya katakanlah siap ruginya 100.000, berarti 1%. Nah, setelah memasukkan 1% tersebut, teman-teman masukkan titik belinya di berapa, misalnya titik beli saham Sidonya di 720 misalnya, kemudian siap ruginya di 690, berarti ada 30 rentang. Nah, 30 ini yang kita risikokan. Dari rentang 30 ini dan rugi 100.000, maka nanti akan muncul 100.000 dibagi 30 dibagi 100. Berarti sekitar 33 lot. Jadi kalau teman-teman punya modal 10 juta, kemudian hanya bisa rugi, hanya mau rugi 100.000 di saham Sido, dan belinya di 720 dan siap ruginya di 690, maka cuman bisa beli 33 lot. Kenapa? Karena nanti kalaupun balik ke 690 dan kena stop lossnya, teman-teman cuma rugi 100.000. Nah, mengikhlaskan kerugian sejak awal itu kunci bertahan hidup di dunia bursa. Seperti itu. Ya. Menarik. Ini ya. Jadi uraiannya tadi kita ngebahas satu pertanyaan dasar ya ini ya. Kalau ruginya berapa, batasannya, untungnya berapa, tadi dijelaskan sangat detail sekali oleh Mang Amsi. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih ini ya. Nah, coba saya cek dulu nih, ada yang mau gabung nggak, yang mau curhat nih? Karena ini momentum pas buat kita semua nih, buat teman-teman, kita kasih kesempatan untuk Silakan, langsung Pak. dengan Mang Amsi nih, berbagi gitu nih. Ini dari Mas Rido, saya juga return tertinggi metode investasi atau swing. Nah ini anak muda nih biasanya. Izin cerita singkat, saya punya pani di harga 1.630 dan tadi pagi menyentuh 1.225. Ternyata closing 1.525. Bisakah emiten ini dijadikan tempat sabar cuan jangka pendek? Nah ini Mang Amsi. Nah tahu nggak Mang Amsi pani ini? Tentang pani ada masuk watchlist nggak? Kayaknya saya belum ini ya, karena pani ini tidak masuk watchlist saya. Pertama karena saya tidak kenal perusahaannya. Yang kedua saya juga belum melihat laporan keuangannya. Dan yang ketiga saya belum lihat chartnya. Jadi mungkin ya kalau misalnya lagi rame teman-teman boleh ikutan, tapi dengan cara stop loss ketat gitu. Maksudnya jadi saya suka nanya kalau ada yang konsultasi ke saya, Mang, saya di saham ABCD nih nyangkut di harga berapa? Katakanlah 800 gitu. Sekarang sudah 400, Mang. Oke, saya tanya dulu ketika 800 belinya karena apa gitu ya. Terus dia bilang, misalnya karena investasi, Mang. Valuasinya masih murah. Oke. Terus saya tanya lagi, dapat valuasi murah itu dari siapa? Kata orang. Saya bilang, ya itu bahaya, saya bilang, karena kalau kata orang dan kita tidak valuasi sendiri ya kita juga nanti tidak bisa menjamin itu akan balik lagi gitu. Tapi kalau ada valuasinya misalnya, oh ternyata nilai wajarnya sekitar 1.500, ya mungkin ada harapan naik ke 1.500. Tapi kalau kata orang dan orang yang ditanya pun nggak bisa jawab, ya kita juga nggak bisa bantu apa-apa ya Pak ya. Karena risikonya tetap ada di kita. Nah yang penting adalah kalau ingin ikut saham yang lagi rame, teman-teman harus punya stop loss ketat. Misalnya saya cukuplah di sini cuma 5-10%. Setelah itu keuntungannya setelah 10% saya jual semua gitu. Karena tetap kalau ada kena ini hukum dasar nih ya. Kalau ada kenaikan suatu saham tanpa ada berita apapun, tanpa ada kisah di balik itu, bensinnya nggak ada, gembos dia. Jadi nanti suatu ketika kalau jatuh ya itu mekanisme pasar. Kenaikan saham itu kan bukan tidak serta-merta karena alasan fundamental. Kenaikan harga saham itu ya karena kesepakatan pembeli penjual untuk membeli lebih banyak sehingga terjadi kenaikan harga. Ketika pembeli tersebut sudah puas untung ya dia jual semua pun nggak masalah. Tapi ketika ditanya kenapa dibeli, sama iseng aja beli. Nah berarti dia tidak punya dasar ketika membeli itu, tidak ada dasarnya. Dia cuma ikut-ikutan kenaikan orang lain.
Nah kalau ikut-ikutan berarti kita harus pantau benar gitu. Ikutnya naiknya sampai berapa, turunnya juga ikut gitu. Turunnya apa, menurunkan dirinya juga harus ikut gitu. Jangan yang ininya sudah pada jualan, katakanlah sudah tidak ada lagi yang menjual saham itu, kita masih di dalam gitu. Ternyata harganya sudah jatuh banget ke bawah. Jadi Iya, iya. ya, kalau bagi saya sih yang paling menenangkan ya tadi, saya masuk lewat fundamental, sahamnya bagus, perusahaannya jelas, ada produknya, kemudian teknikalnya ini lagi bagus, lagi sideways atau akan katakanlah dia membentuk double bottom, kemudian misalnya dia punya pattern-pattern yang bullish dan misalnya bukan bearish gitu ya, itu secara teknikal. Kemudian saya atur lagi money managementnya, artinya kalaulah misalnya kena stop loss pun saya nggak akan merasa menyesal karena ini sudah sesuai dengan rencana saya. Ini rugi yang direncanakan. Kalau rugi yang direncanakan itu tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena emang kita siap rugi, bukan siap untung. Malah kita malah bingung. Kalau untung, mang saya udah untung 50%, gimana ya, jual atau enggak? Terus saya balik, Bapak, Ibu 50%, kalau di deposito, itu sekarang hampir 15 tahun, saya bilang. Kalau deposito, sekarang hampir 15 tahun. Kalau di sukuk, sekarang hampir 2-3 tahun. Artinya, kalau Bapak realisasikan 50% sekarang, itu sudah menghemat nabung deposito belasan tahun, nabung di sukuk 2-3 tahun. Kalau saya sih diambil dulu. Gitu. Jadi soalnya gini Pak, jangan sampai buah yang ranum itu busuk di tangkainya, karena di pohonnya, karena telat memanen. Makanya tetap harus ada acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan. Mau di berapa gitu, apakah berdasarkan teknikal misalnya resisten sekian atau pakai proyeksi misalnya, oh dia jatuh misalnya harganya baru nih ya, harganya itu belum ada gitu kan. Kalau ada saham yang all time high itu nggak ketemu ya Pak Emon ya, misalnya ini nembus harga tertinggi baru nih, berapa ya berikutnya nextnya, nah itu kan bisa pakai Fibonacci projection misalnya, oh nanti sekian saya akan jual di sekian, itu yang namanya untung yang direncanakan. Jadi kalau ke atas itu untung yang direncanakan, kalau ke bawah rugi yang direncanakan. Semuanya berawal dari merencanakan. Karena gagal dalam merencanakan adalah merencanakan kegagalan. jadi quotes dong, quotes of the gitu. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Gagal berencana sama saja merencanakan kegagalan gitu ya ini. Nah, betul Raymond, seperti itu. Mang, ini menarik ya. Tadi saya barusan lihat chatnya Pani gitu ya, saham Pani ini dia 3 bulan memang sideways, kemudian setelah itu dia melejit dari 250 sampai ke 1700-an. Nah, dalam waktu kurang lebih sekitar terakhir itu berarti di awal September lah, kemudian dari awal September sampai sekarang dari 1700-an tuh turun sampai 1250 tadi, dan tadi naik lagi gitu nih ya. Jadi cukup luar biasa pergerakannya gitu nih ya.